panitia. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesempatan hari ini untuk datang ke majelis ini memperingati acara Isra Mi'raj. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan selalu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman penuhnya luasnya pengetahuan ilmu saat ini, dari zaman unta hingga zaman Toyota, dari zaman perang panah hingga zaman perang ilmiah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Anda orang beriman, jangan lupa Baitullah sebagai kiblat. Mohon perhatikan. Hadirin mohon perhatikan. Ada Ustadz Ganteng mau kasih nasihat. Teman-teman mohon duduk dengan tenang. Kalau tidak tenang nanti dilempar pawedi ke tepi paret. Saya Ustadz imut, keren dan penyayang. Tetap ganteng walau sering pakai sandal jepit. Alhamdulillah, pagi hari ini saya diberi kepercayaan oleh Dewan Guru Misnurul Hasanah untuk menjadi penceramah memperingati Isra Mi'raj ini, mewakili teman-teman sekalian dan juga insya Allah untuk menghemat anggaran. Alhamdulillah. Dalam kesempatan ini Raihan akan menceritakan satu kisah yang hanya terjadi satu kali dalam sejarah umat manusia. Suatu kisah yang sangat spektakuler. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Yaitu diperjalankannya manusia dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu naik ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh, berjalan dengan Allah, menerima perintah salat, lalu kembali lagi ke bumi. Mungkin kedengarannya sangat sederhana, akan tetapi mengapa peristiwa ini bisa menjadi sangat spektakuler? Karena waktu ini hanya digunakan sepertiga malam saja, yang seharusnya dibutuhkan perjalanan ini berbulan-bulan. Keren gak tuh? Adapun perjalanan ini bukan pakai Gojek, bukan pakai travel, bukan pakai pesawat Lion Air, tanpa lihat Google Map, tanpa macet, apalagi kena tilang Pak Polisi. Tapi Allah mengirimkan Buraq untuk Rasulullah tunggangi, yang mana kecepatan kendaraan ini secepat kilat. Subhanallah. Dalam perjalanan ini baginda Rasul tidak sendirian, tapi ia ditemani malaikat Jibril. Malaikat siapa? Jibril. Teman-teman sudah hafalkan nama-nama malaikat? Masa? Raihan ingin tanya, Jibril merupakan nabi yang ke? Nah, Jibril bukan nabi, tapi malaikat.
Masjidil Aqsa di Palestina dalam sekejap kilat? Mungkinkah seorang manusia dapat naik ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh dalam sekejap kilat? Jangankan langit pertama, ke bulan saja manusia membutuhkan perjalanan yang sangat lama. Tapi jika Allah yang memperjalankan, maka tidak ada yang mustahil. Coba kita bayangkan, teman kita yang bernama Abu Muhammad Ragil Buhairi jalan-jalan dari Jukat ke Mega Mall, keliling Mega Mall, lalu kembali lagi ke rumah. Tanpa disadari, ada satu pepinding kasur ngikut dalam rambut Bang Ragil, ngikut jalan-jalan. Sesampainya di rumah, ngomonglah kepinding ini ke kawan-kawannya. Wahai kawan-kawanku, sebangsa kepinding dan sebantal, baru saja aku jalan-jalan dari Jukat ke Pontianak, keliling Mega Mall, lalu sudah kembali lagi ke rumah. Maka teman-teman kepinding pun menjawab, mana mungkin kau bisa ke sana? Baru keluar bantal saja kau sudah diinjak. Belum lagi terkena matahari, keringlah dirimu. Maka kepinding tadi pun menjawab, aku memang tidak bisa ke sana, tapi Bang Ragillah yang memperjalankanku. Maka hal serupalah yang terjadi kepada baginda Rasulullah saat Isra Mi'raj tersebut. Tetapi banyak manusia yang menganggap Nabi berbohong, bahkan gila, karena perjalanan ini hanya bisa dihitung oleh kemampuan manusia saja. Padahal mereka tidak tahu bahwa Allah lah yang memperjalankannya. Astagfirullah. Hadirin undangan serta teman-temanku yang seiman dan seagama, dalam peristiwa Isra Mi'raj inilah awal pertama kali diturunkannya perintah sholat. Awal pertama baginda Rasul dipertemukannya dengan nabi-nabi dan sesuatu hal-hal yang menakjubkan. Awal pertama Allah mengirimkan perintah salat sebanyak 50 kali dalam sehari. Lalu Nabi naik turun ke langit pertama dan menemui Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa berkata, umatmu tidak akan sanggup. Lalu Nabi naik lagi ke Sidratul Muntaha, meminta keringanan kepada Allah, dan berkuranglah 5 dan menjadi 45. Lalu Nabi turun kembali ke langit pertama dan menemui Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, umatmu tidak akan sanggup. Lalu Nabi naik kembali ke Sidratul Muntaha, dan hal itu terjadi berulang-ulang kali, hingga yang tadinya rakaat salat 50 kali dalam sehari menjadi 5 kali dalam sehari. Akan tetapi saat Nabi turun dan menemui Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa tetap berkata, umatmu tidak akan sanggup. Tetapi Nabi sudah tidak ingin meminta keringanan kepada Allah karena sudah malu kepada Allah. Dan menjadilah rakaat salat itu hanya 5 kali dalam sehari. Akan tetapi benar kata Nabi Musa, banyak manusia yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah salat ini. Banyak orang yang bisa melakukan beribadah. Subuh kesiangan, zuhur kepanasan, asar masih banyak kerjaan, maghrib masih di jalan, isya ketiduran karena kecapean. Betul? Hal ini dikarenakan perintah salat yang tampaknya sangat mudah untuk kita laksanakan, nyatanya sangat berat kita terapkan. Amal apa yang disukai Allah? Sembahyanglah, tepat
apalagi yang disukai Allah. Berbaktilah pada orang tua. Teman-teman bisa? Yuk kita nyanyikan bersama. 1, 2, 3. Amal apa yang disukai Allah. Sembahyanglah tepat pada waktunya. Apalagi yang disukai Allah. Salawatlah pada Nabi Muhammad. Apalagi yang disukai Allah. Berbaktilah pada orang tua. Hidup puluhan tahun tapi tidak sholat, rugi. Punya mukena cantik tapi hanya sholatin, rugi. Punya wajah cantik tapi perkataannya buruk, rugi. Punya rumah ini tapi sudah pelit, rugi. Punya banyak waktu tapi tak menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran, rugi. Punya HP bagus tapi tak pernah untuk membuka ceramah, rugi. Punya banyak tetangga tapi selalu bermusuhan, rugi. Dia pandai membaca Al-Quran tapi tidak pernah menyempatkan diri membaca Al-Quran, rugi. Punya anak sekolah tenis Nurul Hasanah, cantik pakai kerudung tapi mamanya rambut pirang, buta hantu. Jadi dapat dikatakan bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia ini adalah seleksi dari Allah kepada manusia. Allah ingin lihat siapa sih yang layak masuk surga dan siapa sih yang pantas diputar, dijilat dan dicelupin ke dalam panasnya api neraka. Maka hendaklah kita selalu berdoa. Teman-teman, mari angkat tangan untuk berdoa. Amin. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Teman-teman, yuk kita bersolawat sebentar. Ayo. Allah